Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabajita. Sukihontu, Bapak Ibu serta kalian namita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini, Minggu 24 Agustus 2025, yang disiarkan langsung dari Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies. Izinkan saya, Kimberly, untuk memandu kelas pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dan melakukan rangkaian kebajikan. Di antaranya dengan pembacaan parita, permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana, dan ditutup dengan dana parami dan pelimpahan jasa. Untuk itu kalian namita, mari kita siapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior, yang bisa menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, phala, dan nibbana. Pada pagi hari ini, Sayadaw Keminda akan membabarkan makna kata demi kata garis silsilah Buddha Padu Mutara, Buddha Wangsa 12, stanza 16, 10 kekuatan Tathagata yang luar biasa, bagian kelima, Dasa Tathagata Bala. Baik kalian namita, sambil menunggu kalian namita lainnya untuk bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang kalian namita semua untuk bergabung dalam perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Buddhist Era pada hari Minggu 26 Oktober 2025 pukul 13 hingga selesai, bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar DBS. Pada perayaan Katina ini, Sayadaw Keminda akan membabarkan Dhamma Desana dengan topik Para Dewa Satu Lapa. Jangan lewatkan pula peluncuran 4 buah buku sekaligus terjemahan Sayadaw Keminda. Buddha Wangsa, Silsilah Para Buddha, bab pertama. Ratana Cangkamana Kanda, bagian koridor permata. Dhammapada Atha Kata 2.b, stanza 197 hingga 423, beserta latar stanza. Buku manual Abhidhamma bab 9, subjek-subjek meditasi. Untuk itu mari kalian namita, kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan perayaan Sanggadana Katina 2569 Buddhist Era berikut ini.
Acara ini disponsori oleh Kiat Ananda Group, Integrated Cold Chain Solution. didukung oleh Untuk mendukung acara Sangga Dana Katina ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship. Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadi, Sati, Wirya, Sada, dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS pada 20 Oktober 2025 mendatang. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sangga Dana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan patah, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya.
Batas akhir dana kami harapkan hingga 20 Oktober 2025. Namun, Kalyanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Kathina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Kathina dan Sangga Dana bisa ditransfer ke BCA Yayasan Damawihari di nomor 6275 19 19 18 dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalyanamita dapat menghubungi tim galang dana Kathina DBS dengan Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, Saudari Vili dengan nomor handphone yang tertera pada layar. Juga saat ini, kami menyiapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Sanggadana Kathina DBS, dapat dengan cara memindai QR Code registrasi pada layar, menghubungi tim penerima pendaftaran, yaitu Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, Saudari Vili. Demikian pengumuman untuk kelas pagi hari ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib kelas. Kepada Kalyanamita yang telah bergabung di ruang Damasala, kami himbau untuk tetap menjaga keheningan, yaitu dengan memastikan handphone Anda sudah dalam mode silent dan meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dengan hoodie atau topi, dan tidak duduk bersila di atas kursi ataupun duduk dengan menyilangkan kaki. Dan bagi Kalyanamita yang telah bergabung di Zoom meeting, kami himbau untuk kami himbau untuk tetap berpakaian yang rapi dan sopan, posisi duduk yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan penuh sukacita, tidak sambil menyalakan TV, tidak sambil makan ataupun minum. Selama kelas berlangsung, untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute. Apabila ada peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib ataupun dirasa akan mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting. Baik Kalyanamita, mari kita siapkan batin dan jasmani, karena sebentar lagi saya Keminda akan memasuki ruang Damasala. DBS memiliki perpustakaan yang terletak di Blok N2. Kami persilakan Kalyanamita untuk mengunjungi perpustakaan DBS untuk mendapatkan buku-buku Dhamma dalam berbagai tingkat usia. Baik Kalyanamita, mari kita semua berdiri dan beranjali untuk menyambut kehadiran Sayadaw Keminda. Wandami Sayadaw Keminda, Wandami Sayale Parami, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Sayadaw dan Sayale, semoga dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Kepada Kalyanamita, kami persilakan untuk duduk kembali. Seperti biasa Kalyanamita, untuk membuka kelas kita akan membukanya dengan permohonan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Sayadaw Keminda yang dipimpin oleh Saudara Sukarman. Mohon kepada Sayadaw agar berkenan untuk membimbing kami dalam melakukan permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudara Sukarman kami persilahkan. Wandami Sayadaw, Wandami Sayale,
Sukihontu Kalyanamita, mari kita bersama-sama beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Sayadaw Keminda. Bante, okasa, 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 supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang wadeda ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripurnang ama bante. Anati pada weramani sika padang samadhiyami. Panatipata weramani sikapadang samadhyami. Adinadana weramani sikapadang samadhyami. Adinadana
Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Kame sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Kame sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Sawada Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Surame raya maja pamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Surame raya maja pamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Idang me punya Asawakaya Wahang hotu Idang me sila Nibbanasa Acayo Hotu Ti sarane nak saha Pancasila damang sadukang katua pamadina sampatita. Amabante Sadu, sadu, sadu. Terima kasih saya Dao. Baik, sebelum memulai kelas, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu, Seale, para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian kitab suci. Ya. Saya tadi pagi terpikir ini kan akan menjadi materi tentang 10 kekuatan Buddha yang luar biasa yang terakhir kelas pagi hari ini, sehingga kelas minggu depan ada 2 pilihan nih. Kita mau lanjutkan Buddha Wangsa dulu untuk cerita tentang Buddha berikutnya, atau tadi pagi saya berpikir saya selingi dengan ceramah dari sutta lain gitu, diselang-seling. Buddha Wangsa? Gitu? Atau sutta lain? Sutta diselang-seling ya?
Boleh. Nanti saya carikan suta-suta yang cocok ya. Jadi selang-seling ya, biar apa? Biar lebih kaya pengetahuan Anda. Oke, nanti coba saya carikan ada nggak suta yang cocok. Tapi di beberapa wadah terakhir itu ada topik-topik yang menarik loh. Kalau Anda ini belum mendengarkan, coba didengarkan di Instagram kita. Mungkin 3-4 terakhir itu lumayan menarik sih harusnya. Menambah pengetahuan Anda sehingga Anda bisa semakin mempunyai sada yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Baik, kita langsung masuk saja ke materi kelas pada pagi hari ini. Itu adalah bahasa Palinya untuk 10 kekuatan Tathagata. Ini juga ya. Terus minggu terakhir kita sampai di 7 tendensi laten. Sudah tahu ya? Maksud tendensi laten itu seperti yang minggu lalu saya sampaikan ya, karena ada beberapa yang keliru memandang ketika diistilahkan sebagai ini adalah kotoran batin yang sedang tertidur, jadi seolah-olah ada wujud fenomena dharma di dalam hati kita yang sedang tertidur gitu. Enggak. Kalau saat ini Anda tidak marah, kemarahan Anda sebenarnya secara terminologinya disebut sedang tertidur, tetapi sesungguhnya tidak tidur juga. Nggak ada kemarahan Anda saat ini gitu. Hanya saja ketika kondisinya itu tersedia, kemarahan bisa muncul. Jadi itu perumpamaannya sama persis seperti yang diberikan oleh Bante Nagasena di kitab Milinda Panya. Jadi ketika pohon mangga, buah mangganya belum muncul, buah mangganya disimpan di mana? Kan nggak disimpan di mana-mana kan? Tapi kalau musimnya sudah datang, buah mangganya muncul. Begitu saja. Sama, kemarahan Anda disimpan di mana sekarang? Nggak ada. Tapi kalau kondisinya tepat, kemarahan Anda muncul. Kira-kira begitu ya. Jadi akhirnya fenomenanya kosong. Kosong dari anicca, sesuatu yang kekal, kosong dari sesuatu yang membahagiakan, dan kosong dari sesuatu yang disebut sebagai diri gitu. Oke, saya lanjutkan saja materinya. Jadi definisinya sudah saya berikan kemarin minggu lalu untuk tendensi latennya ya. Nah, ini ada dari kitab Vibhanga Pali, artinya dari kitab Abhidhamma Pitaka yang kedua gitu. Ditanyakan di situ yang manakah 7 tendensi laten? 7 tendensi laten adalah itu yang ada di layar ya. Saya tidak sama ada di layar, itu sudah saya tulis ya. Jadi dijelaskan di kitab tersebut, sesuatu apapun itu juga yang memikat, yang menyenangkan yang ada di dunia ini ya, maka disitulah sebenarnya tendensi laten nafsu indriawi itu tertidur gitu kata kitab kita. Jadi nafsu indriawi Anda, untuk nafsu indriawi itu adalah untuk menikmati objek panca indera yang menyenangkan. Kan tadi dikatakan, jadi nafsu indriawinya tertidurnya di mana? Tertidurnya di objek-objek yang menyenangkan. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya ya gamblangnya begini. Kalau Anda suka melihat apa? Objek mata yang Anda suka lihat apa misalkan? Apa? Anda bayangkan saja, Anda sangat suka melihat objek mata ini gitu. Nah, ketika belum melihat objek mata tersebut, nafsu indriawi Anda masih tertidur. Tapi begitu melihat objek tersebut, ketemu dengan objek tersebut berbenturan dengan mata Anda, maka nafsu indriawi Anda bangun, nggak tertidur, muncul. Ya, begitu. Itu kata kitab Vibhanga. Ya. Kemudian
sesuatu apapun itu juga yang tidak memikat, yang tidak menyenangkan, yang ada di dunia ini, disitulah tendensi laten antipati itu tertidur. Jadi antipati Anda, kemarahan Anda, kebencian Anda tertidur katanya di sesuatu apapun juga yang tidak menawan hati Anda, tidak menarik, tidak memikat begitu. Ini hanya penjelasannya saja, artinya ya sebenarnya bukan tendensi latennya benar-benar tidur di sesuatu yang tidak menyenangkan, bukan, tetapi sesuatu objek yang tidak menyenangkan itu membuat antipati Anda muncul kan. Kalau Anda itu masih punya antipati dan Anda tidak menerapkan yoniso manasikara. Tapi kalau Anda menerapkan yoniso manasikara, walaupun sesuatu yang tidak menyenangkan itu muncul dan Anda melihatnya, Anda masih bisa menjaga hati dan pikiran Anda untuk tetap positif, tetap kusala, ya. Nah, jadi terhadap dua dhamma ini hendaknya dipahami sebagai sesuatu yang dipengaruhi oleh ketidaktahuan Anda, ya, oleh moha, ya. Jadi tendensi laten yang disebut kenikmatan indrawi yang ingin selalu membuat Anda ingin menikmati objek-objek panca indera yang menyenangkan itu, ya, itu dipengaruhi, itu adalah loba. Ya, itu loba. Kita kan mengenal 3 akar kejahatan kan, loba, dosa, moha kan. Jadi itu loba. Nah, loba itu tidak muncul sendiri, dia disuplai datanya oleh kebodohan, oleh moha, oleh ketidaktahuan. Ya, disuplai datanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk membuat mata batin kita tidak bisa melihat karakteristik dari objek tersebut, yaitu bahwa objek tersebut adalah kebenaran mulia yang disebut penderitaan, ya. Ini adalah penderitaan atau ini adalah anicca, dukkha dan anatta begitu. Yang membuat Anda lupa terhadap itu semua itu adalah moha. Ya, jadi karena moha menutupi mata batin Anda sehingga Anda nggak bisa melihat bahwa objek ini adalah anicca, dukkha dan anatta, bahwa objek ini adalah kebenaran mulia pertama, kebenaran mulia yang kedua, begitu. Akhirnya Anda melekatinya. Ya, jadi loba disuplai informasi yang keliru dari moha, akhirnya lobanya muncul dengan sangat kuat sekali. Demikian pula dengan dosa, dengan kebencian, dengan antipati juga prosesnya sama. Karena disuplai data oleh moha yang membuat hati Anda buta, tidak bisa melihat bahwa itu hanyalah fenomena yang anicca, dukkha dan anatta, maka Anda marah terhadap sesuatu. Begitu, ya. Saya lanjutkan. Kesombongan, pandangan salah dan keraguan hendaknya dipahami sebagai berdiri sebagai kesatuan dengan dua tendensi laten tadi. Nah, ini kita butuh waktu panjang untuk menjelaskan, tapi sebenarnya kalau yang sudah belajar Abhidhamma paham bahwa kesombongan dan pandangan salah itu munculnya bersama dengan loba gitu, ya. Dengan kenikmatan indriawi tadi, kesadarannya, citanya itu sama gitu. Kalau keraguan itu munculnya bersama dengan moha mula cita gitu, ya. Jadi berikut adalah penjelasannya. Nafsu indriawi itu disebut sebagai tendensi laten karena belum dilenyapkan, ya. Tapi bagi arahanta karena sudah melenyapkannya maka sudah tidak punya lagi tendensi laten itu gitu. Definisi untuk tendensi laten yang lain dipahami dengan cara yang sama, artinya tendensi laten yang dinamakan nafsu terhadap kelahiran kembali disebut tendensi laten karena belum dilenyapkan, belum dihancurkan, ya. Sesuatu apapun yang memikat itu adalah ya tadi, jadi sesuatu apapun yang memikat, yang menyenangkan, ya, yang membuat kita selalu ingin menikmatinya, ini adalah tempat untuk tidurnya tendensi laten yang dinamakan nafsu indriawi gitu. Sebagaimana halnya seseorang yang tenggelam di dalam air, yaitu air itu kan ada di bawah. Dan juga kalau dia tenggelam berarti airnya itu ada di bawah dia, di atas dia, dan di seluruh sisi dia karena dia tenggelam di dalam air. Demikian pula di dalam objek yang menyenangkan, yang
namanya nafsu itu muncul, ya. Dan itu muncul, kenapa bisa muncul? Karena ini merupakan kebiasaan yang telah lama dipraktekkan. Jadi kenapa Anda bisa tiba-tiba muncul nafsu, tiba-tiba muncul kebencian? Karena itu adalah praktek Anda yang sudah Anda lakukan sejak awal samsara, sudah lama sekali, sehingga kadang terkesan dia muncul secara tiba-tiba tanpa Anda berhasil atau tanpa Anda Anda tidak punya kuasa untuk menahannya gitu. Oke. Jadi selebihnya sama, saya masuk ke yang berikutnya saja gitu. Kita masuk ke kekuatan Tathagata yang luar biasa yang keenam, ya. Tathagato parasatanang para pugalanang indriya paro pariyatang yata butang pajanati. Itu artinya adalah Tathagata mengetahui dengan jelas pajanati yata butang sesuai realitas, indriya pario pariyatan indriya paro pariyatang. Jadi Buddha mengetahui dengan jelas perkembangan dan kemunduran indriya. Indriya itu kayak daya pengendali dari kita gitu, ya. Nah, jadi kekuatan yang keenam itu menjelaskan kepada kita bahwa Buddha mempunyai pengetahuan yang seperti itu. Beliau bisa mengetahui perkembangan dan kemunduran indria-indria kita. Makanya Buddha tahu kalau bertemu dengan seseorang, dengan upasaka-upasika atau pertapa dari aliran lain, atau bertemu dengan biku-biku, atau bertemu dengan samanera, Buddha tahu mana dari ini semua yang siap atau yang hari ini bisa mencapai Maggapala dan mana yang belum siap. Buddha tahu karena beliau bisa mengerti ketika bertemu dengan kita indria-indria orang mana yang siap, yang sudah matang dan mana yang belum, ya. Nah, jadi di kitab tersebut akhirnya dijelaskan tentang tingkah laku atau tentang temperamen dari setiap makhluk. Jadi ini tentang temperamen kita juga, ya. Jadi temperamen dari semua makhluk itu bisa kusala, bisa juga akusala, ya. Dan juga bisa tingkah laku itu bisa dilakukan melalui tubuh, melalui lisan dan juga melalui pikiran, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa makhluk kita semua ini memiliki aktivitas-aktivitas yang kita lakukan bisa melalui tubuh, melalui ucapan, ataupun melalui pikiran yang bisa menghasilkan karma. Jadi dengan kata lain kalau dibalik, karma itu adalah kehendak-kehendak yang muncul melalui perbuatan tubuh kita, melalui lisan kita, ucapan-ucapan kita, dan melalui pikiran-pikiran kita. Ingat ya, yang disebut karma hanya kehendak saja. Kehendak itu kalau di kamus Besar Bahasa Indonesia itu sama dengan niat gitu. Tetapi dari sisi ilmu psikologi sebenarnya kehendak lebih benar daripada niat gitu, ya. Kita nggak punya waktu itu membahas, tapi Anda bisa baca itu di ilmu psikologi modern, ya. Bedanya intention sama volition. Ya, intention itu niat, volition itu kan kehendak gitu. Jadi karma itu lebih tepat diterjemahkan sebagai kehendak, bukan niat. Jadi kehendak Anda untuk melakukan sesuatu melalui tubuh itulah yang disebut karma, bukan perbuatan tubuh Anda. Kehendak Anda yang muncul sehingga membuat Anda mengeluarkan ucapan-ucapan tertentu, itulah yang disebut sebagai karma, bukan ucapannya, paham? Bukan ucapannya. Ucapan seseorang bisa manis, tetapi kehendaknya mengelabui. Ya, manis memuji-muji Anda, tetapi niatnya, kehendaknya adalah untuk mengelabui Anda, untuk menjerumuskan Anda. Berarti walaupun kata-kata dia manis, tapi dia melakukan karma buruk melalui lisan. Ya, sebaliknya orang bisa saja berkata-kata kasar, tetapi kehendaknya lembut, kehendaknya untuk mendidik, begitu. Jadi dia mengucapkan kata-kata kasar, padahal sebenarnya itu adalah karma baik. Jadi dengan kata lain, karma tidak bisa dinilai berdasarkan apa yang tampak.
Karma hanya bisa dinilai berdasarkan kehendak yang muncul, yang mendorong orang tersebut untuk melakukan perbuatan melalui tubuh, lisan, dan atau pikiran. Ya, itu yang disebut sebagai karma. Nah, Buddha memahami itu semua gitu, ya. Perilaku dari murid-muridnya atau para makhluk yang meliputi perilaku yang baik, karma yang baik, termasuk juga pencapaian jhana, atau perilaku atau karma yang tidak baik. Perilaku-perilaku tersebut terbentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Ini dengar, ya. Jadi karma itu membentuk kebiasaan kita. Ya, setelah Anda melakukan karma, mungkin katakanlah dalam kehidupan ini Anda belum pernah melakukan satu kali pun satu hal gitu. Misalkan apa? Karma buruk, misalkan seseorang tadinya belum pernah membunuh nyamuk, tiba-tiba hari itu dia pengen membunuh nyamuk. Mungkin seumur hidup dia belum pernah. Nah, apa yang terjadi setelah dia melakukan pembunuhan makhluk yang pertama itu? Karma itu tadi akan membentuk kebiasaan dia. Dia akan memiliki tendensi untuk muncul lagi. Ya, itulah mengapa akhirnya dia akan lama-lama akan terbiasa untuk melakukan perbuatan yang tidak baik seperti itu. Jadi karma akhirnya membentuk kebiasaan, kebiasaan akan membentuk karakter Anda. Karakter seseorang itu sebenarnya adalah akumulasi dari karma dia yang kuat. Kalau ada seseorang yang disebut sebagai orang yang murah hati karena di dalam kehidupannya dia sudah banyak itu sering kali berlatih kemurahan hati, suka berdana dan lain sebagainya. Sebaliknya kalau ada orang yang Anda kenal sebagai seorang pemarah, hal itu terjadi karena dia mungkin sejak awal samsara sudah terbiasa marah. Ya, jadi karma membentuk karakter. Dengan kata lain, karakter Anda itu sebenarnya adalah akumulasi dari karma tertentu yang menonjol, yang kuat begitu. Ya. Nah, itulah mengapa Buddhism mengajarkan kepada kita untuk melatih pengendalian diri dari semua kecenderungan yang negatif, sehingga pada akhirnya kita bisa mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi penjelasan yang lainnya tentang sifat seseorang. Ada bermacam-macam sifat makhluk, ada yang rendah, ada pula yang tinggi. Benar ya? Jadi di dalam alam manusia juga begitu kan, ada manusia yang sifatnya itu mulia, luhur, ada yang sifatnya itu rendah, ya, suka marah-marah, tidak malu, marah di publik dan lain sebagainya. Nah, itu ada bermacam-macam sifat gitu. Mereka yang bersifat rendah akan bergantung dan berkumpul dengan mereka yang bersifat rendah. Ya. Sebaliknya mereka yang bersifat tinggi akan berkumpul dengan yang sejenisnya, yaitu yang bersifat tinggi. Ini udah hukum alam. Ya, ini bukan titahnya Buddha. Ini bukan sesuatu yang dibikin Buddha. Buddha hanya menemukannya saja. Oh, ternyata dalam kehidupan itu bisa terjadi seperti itu. Yang putih berkumpul dengan putih. Kalau orang Jawa itu bilang yang hitam kumpul dengan hitam seperti burung gagak, yang putih kumpul dengan putih seperti burung bango, begitu. Artinya orang yang hatinya baik berkumpul dengan yang hatinya baik, orang yang hatinya jahat berkumpul dengan yang jahat, ya seperti itu. Saya pernah sampaikan mungkin di kelas ini dulu waktu masih kuliah di Myanmar itu salah satu dosen saya membaca buku barat katanya, itu kira-kira begini. Si penulisnya itu mengatakan, saya bisa mengetahui sifat Anda hanya dengan cara sebutkan 5 teman terdekat Anda. Ya, kalau dia kenal, dia akan tahu dari 5 teman terdekat Anda itu, lalu dia akan kira-kira bisa menyimpulkan sifat Anda seperti apa gitu ya. Kalau dia tidak tahu, ya, dia minta dijelaskan 5 orang ini kira-kira bagaimana. Nah, sekarang mungkin bisa Anda terapkan siapa 5 teman terdekat Anda. Nah, kira-kira begitulah sifat Anda. Katanya begitu. Ini ilmu barat katanya. Oke. Di masa lalu mereka yang sifatnya sama seperti itu berkumpul, di masa sekarang pun juga seperti itu, di masa depan juga akan seperti itu gitu ya.
Nah, kemudian penjelasan kita sering mendengarkan tentang istilah makhluk dengan sedikit debu di matanya dan juga dengan banyak debu di matanya. Tadi kan ini berkaitan dengan kekuatan Tathagata yang keenam kan, bahwa Buddha mengetahui perkembangan dan kemunduran daya pengendali atau indria setiap makhluk kan. Nah, berkaitan dengan istilah makhluk yang memiliki sedikit debu dan banyak debu, penjelasannya adalah makhluk dengan banyak debu di mata mereka adalah mereka yang terus-menerus mengembangkan dan memunculkan 10 landasan kotoran batin, yaitu keserakahan, kebencian, kebodohan, yaitu moha, ya, jadi loba, dosa, moha, kesombongan yang keempat, pandangan salah yang kelima. Anda sudah tahu ya pandangan salah itu seperti apa, ya. Kemudian keraguan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha dan latihan-latihannya, kemalasan, kegelisahan dan tiadanya rasa malu serta tiadanya rasa takut, ya, untuk melakukan kejahatan, ya. Jadi orang yang sering memunculkan kotoran batin itu tadi ya, 10 ya jumlahnya, itu disebut sebagai makhluk dengan banyak debu di matanya. Ya, makhluk yang seperti ini sulit untuk mencapai magga dan pala, dan juga sulit untuk bisa melihat indahnya ajaran Buddha. Ya, sulit untuk melihatnya saja sulit, apalagi mengikuti dan mempraktekannya. Tentu lebih sulit lagi. Makanya saya pernah kan membuat statement di kelas ini, saya rasa ya di zaman modern ini, dengan kondisi dunia yang seperti ini, untuk saat ini agama Buddha akan susah berkembang. Statementnya terlalu ini enggak? Susah berkembang karena arus besar dunia saat ini adalah, mungkin ya saya hanya melihat di Indonesia, mungkin arus besarnya itu adalah penuh kilesa. Orang yang marah-marah di depan publik dihargai, ya. Orang yang pamer-pamer keserakahannya, nafsunya, kekayaannya dihargai, ya. Bahkan ada anak muda yang super kaya raya, kalau ini katanya itu kalau membuat konten itu ngomongnya penuh dengan kesombongan tapi banyak pengikutnya. Makanya menurut saya ajaran Buddha akan susah. Karena ini kayak ajaran Buddha itu melawan arus itu semua. Di saat orang menyukai kesombongan, ajaran Buddha berkebalikan dengan itu. Di saat orang beramai-ramai menyukai sesuatu yang bisa memunculkan nafsu-nafsunya, ajaran Buddha mengajarkan untuk kendalikan diri gitu. Ya, makanya saya rasa ini tantangan lah ya buat guru Dharma gitu, untuk bisa menyadarkan umat-umatnya bahwa itu semua adalah kebanggaan semu, ya, yang hanya akan menggali lubang kubur mereka sendiri. Karena kalau mereka mengucapkannya itu dengan kilesa, dengan kotoran batin, bukankah itu menggali lubang kubur? Ya, dia hanya akan menciptakan kelahiran atau kehidupan yang tidak sehat, baik itu di kehidupannya sekarang maupun di kehidupannya yang akan datang, ya. Nah, itu adalah makhluk dengan banyak debu. Kalau makhluk dengan sedikit debu itu adalah mereka yang tidak sering mengembangkan dan memunculkan kilesa-kilesa di atas. Ada kan? Kalau Anda melihat sekeliling Anda banyak kan teman-teman Anda yang tidak suka memunculkan kilesa kan? Ya, orangnya sangat bijaksana, sangat tenang, damai gitu, tidak serakah, ya, kemudian sabar dan lain sebagainya. Tentang makhluk dengan daya pengendali yang tajam, indria yang tajam dan juga indria yang lemah. Kita sebenarnya setiap makhluk itu memiliki 5 indria, ya, yaitu yang disebut sada, ya. Begini, indria itu penjelasan dari Abhidhammanya itu ibaratnya seperti raja, ya. Raja itu mempunyai kekuasaan di kerajaannya, ya, iya toh.
Raja kerajaan A berkuasa hanya di kerajaan A. Dia tidak mempunyai kekuasaan di kerajaan B, C, D, dan seterusnya. Raja di kerajaan B punya kuasa di kerajaan B, tapi dia tidak punya di kerajaan yang lain-lainnya. Ya, nah indria itu adalah raja. Jadi ada yang disebut raja yang dinamakan sada, keyakinan. Jadi artinya ketika keyakinan Anda terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya itu sedang muncul, sesungguhnya keyakinan Anda itu tidak muncul sendirian. Ketika keyakinan muncul, di sana ada kebijaksanaan sebenarnya. Tetapi karena pada saat itu sada ini adalah rajanya, maka kebijaksanaan Anda itu akan tunduk kepada sada. Sehingga Anda hanya merasa, oh hari ini setelah bermeditasi, sada saya terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, dan karma dan buahnya menguat muncul, saya merasakan sada itu. Tapi sesungguhnya sada tidak muncul sendirian. Sada muncul dengan tadi kebijaksanaan, sada muncul dengan mindfulness Anda, sada muncul dengan rasa malu untuk melakukan kejahatan, rasa takut untuk melakukan kejahatan. Sada juga muncul mungkin dengan perasaan sukacita atau perasaan ketenangan seimbang begitu, muncul dengan banyak hal. Tetapi yang menonjol adalah sadanya. Kenapa? Karena sada menjadi raja. Jadi sada itu juga di sini disebut sebagai raja atau sadindriya, indriya yang dinamakan raja. Yang kedua adalah daya pengendali energi, yaitu wiriya indriya. Pada saat Anda sedang bermeditasi dengan gigih sekali, ya, tidak mengenal lelah, malam tidak tidur, ya, 24 jam, kadang 2 hari, 3 hari, bahkan bisa nggak tidur sama sekali. Pada saat itu energi Anda itu menjadi raja, sehingga Anda akan merasa Anda sangat energetik, ya, badan Anda terasa sangat ringan, ya, kemudian juga Anda seolah-olah tidak capek, tidak lelah, walaupun mungkin 2-3 hari tidak tidur. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat itu wirya Anda, energi Anda, usaha Anda sedang menjadi raja, ya, jadi mengalahkan yang lain, sedang berkuasa penuh. Kemudian yang ketiga adalah sati, perhatian penuh, ya. Perhatian penuh juga adalah raja. Kemudian yang keempat adalah samadhi. Samadhi juga atau konsentrasi atau jhana itu juga adalah raja. Makanya kalau seseorang mencapai jhana, sesungguhnya yang terjadi dia tidak hanya itu terkunci pada satu objek untuk terus menerus, tetapi pada saat itu ada banyak yang bekerja bersama-sama dengan konsentrasi, dengan samadhi tersebut. Sama, ada kebijaksanaan, ada rasa malu berbuat jahat, rasa takut berbuat jahat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu pengertian dari indriya, ya. Yang terakhir adalah panya, kebijaksanaan. Penjelasannya juga sama seperti tadi. Jadi makhluk yang tidak mengejar, tidak mengembangkan, dan tidak memperkuat 5 daya pengendali tersebut adalah makhluk dengan daya pengendali lemah. Sebaliknya mereka yang mengejar, mengembangkan, dan memperkuatnya adalah makhluk dengan daya pengendali tajam. Ya, tentang makhluk dengan kualitas-kualitas yang baik dan yang buruk. Mereka yang mempunyai kualitas yang buruk adalah mereka yang mempunyai kecenderungan jahat, mempunyai tendensi laten, tingkah laku mereka jahat, sifatnya jahat. Mereka juga mempunyai banyak debu di mata mereka dan juga memiliki daya pengendali atau indria yang lemah. Ini adalah makhluk atau manusia yang kualitasnya jelek, buruk, ya. Kebalikan dari itu semua adalah mereka yang mempunyai kualitas yang baik. Kemudian penjelasan tentang makhluk yang mudah untuk diberi instruksi dan tidak, ya kan, sering kan di kitab suci kan, bahkan Buddha juga sering di dalam sutta itu menasehati murid untuk menjadi seorang biku yang mudah diberi nasihat, mudah diberi instruksi. Ya, bukan seseorang yang defensif, bukan seseorang yang ngeyelan, ya, bukan seseorang yang selalu mencari pembenaran, bukan seseorang kalau dinasehati selalu kemudian menimpakan kesalahannya pada orang lain. Ya, jadi di banyak kesempatan kita diharapkan menjadi orang-orang yang
tidak seperti itu tadi, ya, tidak defensif dan seterusnya tadi. Nah, jadi mereka yang mempunyai kualitas yang tidak baik yang sudah disebutkan tadi adalah makhluk yang sulit diberi instruksi, atau dengan kata lain juga makhluk yang sulit dinasehati. Ya, sebaliknya mereka yang mempunyai kualitas yang baik adalah makhluk yang mudah untuk diberi instruksi atau nasihat. Tentang makhluk yang mampu dan tidak mampu, ya. Makhluk yang disertai dengan karma buruk yang merintanginya untuk mencapai magga dan pala, makhluk yang disertai dengan kilesa, makhluk yang disertai dengan buah karma yang merintangi, yang disertai dengan tanpa keyakinan atau tidak bisa memiliki sada, tanpa kemauan, tanpa kebijaksanaan, yang menyertai kesadaran kembalinya, yang kelahiran kembalinya, ya, yang tidak mampu memasuki kepastian tentang kebenaran di dalam dhamma yang baik, artinya tidak mampu menjadi sotapanna, adalah makhluk yang tidak mampu. Apa itu artinya? Jadi ada makhluk-makhluk tertentu yang tidak bisa menjadi sotapanna karena ada karma buruk yang merintanginya. Contoh gamblangnya Dewadatta. Dewadatta karena dia melakukan karma yang berat, yaitu memecah belah sangga, maka karma beratnya yang buruk ini menghalangi dia untuk menjadi sotapanna, mencapai magga pala, ya. Atau makhluk yang disertai dengan kilesa, ini artinya adalah seseorang yang kilesanya itu sangat kuat. Itu juga makhluk yang tidak mampu untuk mencapai magga dan pala. Kemudian makhluk yang disertai dengan buah karma yang merintangi, itu apa? Itu adalah seseorang yang terlahir dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang tanpa akar. Ya, itu adalah wipaka, itu adalah buah karma, ya. Kalau dia terlahir dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang tanpa akar, cirinya itu adalah orangnya itu bisa buta sejak lahir, tuli sejak lahir, idiot, kemudian juga menyukai sesama jenis dan lain sebagainya. Ada yang satunya lagi Ubatopian Janaka, katanya memiliki jenis kelamin double begitu, ya. Nah, ini dikarenakan buah karma dari kehidupan lampaunya merintangi dia, membuat dia tidak mampu untuk mencapai magga dan pala gitu. Atau makhluk yang tidak memiliki sada. Ya, kenapa orang bisa tidak memiliki sada? Bisa karena banyak hal. Karena dia mungkin tinggal dikelilingi oleh orang-orang yang nggak punya sada. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang nggak punya sada Anda bisa hancur dan nggak bisa muncul lagi. Ya, kalau Anda nggak punya sada, maka ini adalah Anda akan disebut sebagai makhluk yang tidak mampu mencapai magga dan pala. Sangat logis. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak punya sada mau mempraktekkan sila? Anda mau mempraktekkan sila itu kan karena Anda punya sada. Bagaimana mungkin orang yang tidak punya keyakinan, tidak punya iman terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya lalu mau ikut retret? Ya. Bagaimana mungkin orang yang seperti itu tadi kemudian mau untuk melakukan perbuatan baik seperti yang diajarkan oleh Buddha dan menghindari perbuatan jahat? Enggak mungkin. Karena pada dasarnya udah enggak punya iman di situ, begitu, ya. Selanjutnya, dia juga tanpa kemauan, nah ini juga menjadi penghambat, tanpa kebijaksanaan, itu juga akan membuatnya tidak akan pernah bisa mencapai magga pala. Nah, kebalikan dari semua yang di atas adalah para makhluk yang mampu untuk mencapainya. Sekarang kita masuk ke kekuatan Tathagata yang ketujuh. Seorang Buddha yang telah datang dan pergi dengan baik atau Tathagata mengetahui dengan jelas sesuai realitas cemaran batin, ini hanyalah istilah lain dari kotoran batin, pemurnian dan kebangkitannya untuk atau kebangkitan dari jana dan lain-lain sebagainya, begitu. Jadi kebangkitan di sini itu artinya itu adalah jana yang telah dipraktekkan dengan baik, ya. Sedangkan pemurnian itu adalah pencapaian buah, ya. Jadi kalau Anda mencapai buah, karena
kesadaran yang disebut sebagai kesadaran pencerahan itu kan ada sepasang, maga dan pala, yang sering kita baca kan, sering kita aspirasikan kan, semoga Anda segera mencapai maga dan pala ya. Sebenarnya saya sudah beberapa kali sampaikan di kelas ini, tapi saya akan sampaikan lagi secara ringkas. Kalau Anda bermeditasi dan meditasi vipassana Anda itu mencapai puncaknya, maka maga akan muncul, jalan ya. Maga itu fungsinya adalah menghancurkan kotoran batin ya, sehingga sejak hari itu kotoran batin yang dihancurkan gak akan pernah bisa muncul lagi sesuai dengan tingkatan pencapaian Anda. Kalau tingkat Sotapanna yang akan menghancurkan kotoran-kotoran batin tertentu, kalau Sakadagami hanya akan melemahkan kotoran batin yang tersisa, Anagami menghancurkan kotoran batin yang lain, Arahanta menghancurkan semua kotoran batin yang tersisa. Nah itu fungsi dari maga, tapi fungsi dari pala atau buah itu adalah untuk menyejukkannya. Jadi ibaratnya kotoran batin itu seperti rumput kering yang habis dibakar oleh maga ya, kan rumput kering kalau habis dibakar apinya itu harus dipadamkan. Walaupun sudah padam kadang masih muncul asap-asapnya kan, masih ada hangat-hangatnya kan. Nah makanya untuk bisa distabilkan batin, pikiran, kesadaran Anda supaya stabil lagi, maka pala muncul, buah muncul. Buah itu seperti air ya, jadi air yang menyiram tadi rumput kering yang baru saja dibakar tadi, sehingga ketika disiram air tanahnya udah sejuk lagi, dingin lagi gitu. Nah itu yang disebut sebagai kemurnian, itu buah ya. Saya coba ini kan. Kita masuk ke kekuatan Tathagata ke-8 saja, langsung kita lewati. Tathagato aneka wihitang pubik niwasang anusarati. Jadi Buddha ya itu anusarati, mengingat pubi niwasang, kehidupan lampau yang aneka wihitang, beraneka macam. Jadi Buddha mampu mengingat kehidupan lampaunya ya. Saya bacakan lengkapnya saja ya, yakni Buddha mampu mengingat 1 kelahiran, 2 kelahiran, 3 kelahiran, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 500 kelahiran ya, 50, 100, 1000 kelahiran, 100.000 kelahiran, beraneka eon kehancuran dunia, artinya beraneka kalpa. Alam semesta ini hancur, kiamat ya. Buddha mampu mengingatnya, beraneka kalpa ketika alam semesta ini habis kiamat kemudian tumbuh lagi ya. Beliau juga mampu mengingat beraneka kalpa ketika proses alam semesta ini berproses dari hancur sampai siap untuk ditempati lagi oleh kita-kita ini. Dan Buddha mampu mengingat itu semua. Buddha bahkan bisa mengingat detil di tempat ini ya, atau di tempat itu. Aku bernama demikian, aku berasal dari suku ini, aku memiliki penampilan ini, aku memiliki atau menyukai makanan ini, aku memiliki pengalaman suka dan duka yang seperti ini, aku memiliki batas usia yang seperti ini. Setelah meninggal dari sana aku muncul di tempat ini dan itu. Di dalam kehidupan tersebut aku bernama ini, memiliki suku ini, memiliki penampilan demikian, memiliki makanan demikian, memiliki pengalaman suka dan duka demikian, memiliki batas usia demikian. Setelah meninggal dari sana aku muncul di tempat yang lain lagi. Jadi dengan cara demikian aku mengingat kembali di berbagai macam kehidupan yang sebelumnya beserta dengan ciri dan karakteristiknya dengan sangat detil, yaitu tidak hanya 1 kelahiran tetapi beraneka eon. Dengan cara demikian aku mengingat kembali berbagai macam kehidupan yang sebelumnya beserta dengan ciri-ciri karakteristik-karakteristiknya yang sangat detil seperti itu. Itu kelebihan Buddha. Murid Buddha tidak seperti itu. Ya, walaupun zaman sekarang banyak biku yang bisa mengingat kehidupan lampau, tapi tidak banyak sebenarnya kehidupan lampau yang bisa diingatnya itu. Ya, tidak banyak ya.
Walaupun dia bisa mengingat katakanlah 1, 2, 3 kehidupan lampau, bahkan mungkin lebih dari 5 kehidupan lampau, ya, dari katakanlah 10 kehidupan lampaunya, tetapi dia tidak bisa mengingat detailnya. Jadi dia hanya akan bisa mengerti kayak itu, kayak cerita-cerita fragmen saja. Jadi peristiwa-peristiwa yang sangat atau memberikan kesan yang sangat kuat kepada yang bersangkutan biasanya akan mampu diingat lagi, tetapi tidak bisa ingat dari lahir sampai meninggal begini mengalami apa saja. Contohnya persis seperti kita hari ini, mirip-mirip. Anda kan juga nggak bisa mengingat semua semua hari-hari Anda kan, dari sejak lahir sampai hari ini kan. Yang Anda mampu ingat kan hanya fragmen-fragmennya aja kan. Ya, jadi kira-kira mirip seperti itu. Tapi Buddha tidak seperti ini. Buddha mampu mengingat itu semua dengan karakteristiknya, dengan cirinya, dengan detail-detailnya seperti itu tadi. Ya, makanya Buddha bisa bercerita tentang banyak kehidupan lampau beliau dan juga banyak kehidupan lampau murid-muridnya. Ya, nah itulah keunggulan Buddha. Apakah Buddha mempunyai kekuatan yang luar biasa ini karena wahyu yang turun dari langit? Enggak ya, kita enggak kenal itu kan ya. Kenapa Buddha bisa seperti itu? Karena prakteknya saja seperti itu, gitu. Prakteknya saja seperti itu. Bagaimana dia sejak lebih dari 4 asangkya dan 100.000 kalpa yang lalu sudah menjadi orang yang sempurna sebenarnya, siap untuk jadi arahat. Anda ingat nggak cerita? Bahkan ketika Pertapa Sumedha bersujud di kaki Buddha di Pangkara, hari itu beliau sudah siap matang untuk jadi arahat. Ya, jadi Anda bayangkan bahwa Buddha bisa memiliki kekuatan yang luar biasa seperti itu semua karena apa yang sudah beliau latih dan beliau praktekkan. Ya, kemarin di Owada saya sampaikan bahwa kita mendapat satu cerita gitu bahwa bahkan Buddha itu sudah menjalankan Ajiwadhamaka sila, yaitu sila dengan penghidupan sebagai yang ke-8 itu sejak zaman dia masih menjadi bodhisatta, dan itu waktu yang sangat lama sekali. Waktu yang sangat lama sekali. Itulah mengapa ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa sebenarnya kita semua ini adalah bodhisatta, saya tidak setuju. Setuju nggak kalau Anda disebut bodhisatta? Dari Hongkong ya? Enggak lah, beda kan? Bodhisatta prakteknya seperti itu yang kita udah kenal semua. Anda seperti itu enggak? Enggak kan? Jauh kan? Ya. Nah jadi itulah kehebatan dari guru kita. Sekarang kekuatan yang ke-9. Seorang Buddha yang Tathagato dibena caku nawi sudena adik kanta manusagena sate pasati. Jadi Tathagata Buddha melihat dengan menggunakan mata yang adikodratinya yang murni dan mengungguli penglihatan manusia, Buddha mampu melihat makhluk-makhluk yang sedang meninggal dunia dan yang sedang lahir kembali. Sedang meninggal dunia dan sedang lahir kembali. Itu jadi dalam proses meninggal dunia dan dalam proses untuk lahir kembali. Buddha juga mampu melihat makhluk-makhluk yang hina, istimewa, rupawan, jelek, yang memiliki kehidupan yang baik setelah kematian, yang memiliki kehidupan yang buruk setelah kematian. Jadi Buddha mengetahui itu semua dengan jelas, juga mengetahui makhluk-makhluk yang sedang lahir sesuai dengan perbuatan mereka. Artinya Buddha bisa tahu kenapa kalau Anda atau kita bertemu dengan Buddha, Buddha akan bisa mengerti kenapa Anda lahir saat ini sebagai manusia. Karma apa yang membuat Anda lahir jadi manusia? Jadi Buddha bisa mengetahui itu. Sekali lagi, ini bisa terjadi karena memang Buddha sudah melatihnya hingga menjadi makhluk yang sempurna. Saya pernah dulu waktu di Myanmar itu membaca buku Francis Story. Kalau nggak salah karangan Francis Story, Anda mungkin bisa cari di Google nanti ya. Ada kata-kata yang
waktu itu sangat membuat saya merinding. Kalau nggak salah beliau yang menggambarkannya. Jadi Buddha adalah contoh manusia yang sudah mengembangkan dirinya sampai ke puncak kemuliaan manusia. Sudah tidak ada yang lebih tinggi dari ini lagi, dan dia menggambarkannya dengan sangat baik. Saya lupa kalimatnya itu. Ya, jadi intinya ini orang bule loh ini yang menulis itu. Makanya saya suka orang bule saja mengapresiasi Buddha. Jadi ini adalah contoh manusia yang dengan kata lain sempurna memang. Sudah mengembangkan dirinya sampai ke puncak. Sudah nggak ada di atasnya itu lagi gitu. Ya, nah itulah guru agung kita. Jadi nggak ada yang di atas Buddha. Ya. Oke, saya lanjutkan. Bahkan Buddha juga sering kan di dalam sutta mengatakan begini, wahai teman-teman, tentunya makhluk-makhluk ini yang dilengkapi dengan tingkah laku tubuh yang buruk, tingkah laku lisan yang buruk, tingkah laku mental yang buruk, penghina orang-orang yang mulia, berpandangan salah, membawa pandangan salah di dalam perbuatan-perbuatannya. Dari peruraian tubuh setelah kematian mereka pasti akan dilahirkan kembali di alam tanpa kebahagiaan, yang memiliki kehidupan yang buruk setelah kematian akan dilahirkan di tempat keruntuhan yang celaka, yaitu neraka. Akan tetapi wahai teman-teman, makhluk yang dilengkapi dengan tingkah laku tubuh yang baik, lisan dan juga mental yang baik, dia juga bukan penghina orang-orang yang mulia. Dia juga merupakan orang-orang yang berpandangan benar, membawa pandangan benar di dalam perbuatan-perbuatannya. Dari peruraian tubuh setelah kematian, mereka lahir kembali di kehidupan yang baik setelah kematian, yaitu di dunia surgawi. Dengan mata dewa yang adikodrati yang seperti itu, yang cemerlang dan mengungguli pandangan mata manusia, Buddha melihat makhluk-makhluk yang sedang meninggal dunia dan sedang lahir kembali, dan seterusnya seperti yang tadi diulangi kembali. Jadi kenapa Buddha bisa melihat itu semua? Itu karena kekuatan mata yang adikodrati, atau yang sering diterjemahkan sebagai mata dewa, ya. Sekarang kekuatan yang ke-10. Seorang Buddha yang datang dan pergi. Jadi Tathagato asawanang kaya anasawang ceto wimuting, banyak wimuting di dewa dame sayang apinya saci katua upasambaja wiharati. Artinya setelah mencapai dan mengalaminya sendiri dengan menggunakan pengetahuannya yang paling istimewa di kehidupan saat ini juga, Buddha berdiam di dalam pembebasan batin dan pembebasan melalui kebijaksanaan yang bebas dari noda-noda batin karena kehancuran noda batin, gitu ya. Jadi ada sutanya dikatakan, wahai Sariputta, karena Buddha mengetahui dengan jelas sesuai realitas, maka setelah mencapai dan mengalaminya sendiri dengan menggunakan pengetahuannya yang paling istimewa di kehidupan saat ini juga, Buddha berdiam di dalam pembebasan batin yang bebas dari noda yang merupakan efek dari kehancuran noda batin. Jadi itu adalah kekuatan Buddha yang terakhir, yang ke-10. Jadi dengan selesainya kekuatan Buddha yang ke-10 ini, maka selesai juga pembahasan tentang dasa Tathagata bala atau 10 kekuatan Buddha yang luar biasa. Kita masih mempunyai 15 menit lagi. Saya rasa mungkin saya akan sampaikan apa yang kemarin saya sampaikan ya di Owada hari Sabtu. Jadi di Owada kemarin saya menyampaikan satu topik tentang Ajiwadamaka sila. Ini adalah sila 8 sila. Ya, 8 sila, tetapi sila ke-8-nya itu adalah menjauhkan diri dari penghidupan yang salah ya.
Nah, kemarin saya sampaikan bahwa mungkin selama ini Anda hanya mengenal 8 sila, itu 8 sila uposatha saja. Tetapi sesungguhnya kalau di Myanmar itu banyak yang sudah mempraktekkan itu 8 sila yang lain, yaitu Ajiwadamaka sila. Ajiwadamaka sila ini terjemahannya adalah sila dengan penghidupan benar sebagai yang ke-8. Silanya apa saja? Ini sebenarnya hanyalah merupakan ekspansi dari Pancasila, ya, ekspansi dari Pancasila. Jadi sila 1, 2, 3 dan 4-nya sama. Sila kelima di Pancasila tidak dimasukkan di dalam Ajiwadamaka sila. Kenapa? Karena sila yang kelima itu karakteristiknya mirip dengan sila yang ketiga. Makanya sila kelima tidak disebutkan ulang, ya. Nah, setelah 4 sila yang pertama, maka sila yang kelima, 6, 7 itu melengkapi praktek untuk menjauhkan diri dari ucapan yang tidak benar. Jadi ucapan yang tidak benar itu sesungguhnya ada 4, tidak hanya berkata-kata bohong. Ucapan yang tidak benar itu ada 4, yaitu perkataan bohong, kemudian pisuna waca. Pisuna waca itu adalah ucapan yang memecah belah. Ini adalah ucapan-ucapan Anda ketika Anda ngomongin orang lain, ya, dengan teman, dengan lawan bicara Anda, jelek-jelekin orang lain, tetapi Anda mempunyai maksud supaya pertemanan si lawan bicara Anda dan orang yang Anda omongi itu yang tadinya baik jadi pecah, memecah belah. Ya, jadi itu juga ucapan yang tidak baik. Jadi ada perkataan bohong, ucapan yang bersifat yang memecah belah. Kemudian parusa waca. Parusa waca itu adalah ucapan yang parusa, kayak menyakitkan telinga. Jadi menyakitkan telinga yang mendengarnya, sehingga orangnya bisa sakit hati, ya, dengan kata-kata kasar seseorang begitu. Ini juga ucapan yang tidak benar. Kemudian yang keempat, omong kosong. Omong kosong itu adalah ketika Anda bercakap-cakap tentang sesuatu, Anda bercakap-cakap tentang tentang drakor. Tadi malam drakornya bagus loh. Tapi ya, Anda mempunyai niat supaya orang ini bisa menikmatinya. Lawan bicara Anda itu bisa membayangkan seolah-olah ini cerita yang benar begitu. Ya, jadi itu juga karma buruk sebenarnya, nggak baik. Tapi Anda bisa tutup sebenarnya. Oh, drakor tadi malam ceritanya begini-begini. Benar ya, sesuai hukum karma ya. Orang yang baik happy ending story ya. Itu orang yang jahat akhirnya hidupnya begitu-begitu gitu. Nah, kalau Anda kemudian Anda kemas, Anda kupas sesuai dengan ajaran Buddha, ya Anda tidak melakukan hal yang buruk. Jadi ada 4, 5, 6, 7 sudah ya. Jadi sila 4, sila 5, sila ke-6 dan 7 itu adalah ucapan yang tidak baik. Perkataan bohong, memecah belah, ucapan kasar dan omong kosong. Nah, sila ke-8-nya adalah mica jiwa weramanisika padang sama diami. Jadi saya menjalankan sila ini tadi, yaitu untuk menjauhkan diri dari penghidupan yang salah gitu. Nah, itu silanya. Jadi dikatakan, bahkan para sayadaw mengatakan sesungguhnya ada yang disebut nicca sila. Nicca itu permanen, lawan dari anicca. Ya, anicca kan tidak permanen atau tidak kekal. Ya, nicca itu berarti permanen atau kekal. Nah, dalam kehidupan Anda sebenarnya ada yang disebut nicca sila, artinya sila yang permanen yang harusnya Anda praktekkan terus. Selama ini mungkin Anda mengenal Pancasila kan? Ya, tetapi sesungguhnya ada satu lagi, yaitu Ajiwadamaka sila tadi. Jadi Pancasila dan Ajiwadamaka sila, 8 sila tadi ya, dengan penghidupan benar sebagai yang ke-8, itu harusnya menjadi sila yang senantiasa Anda praktekkan. Makanya dia disebut sebagai nicca sila, sila yang permanen. Bahkan ya, kalau Anda renungkan, kalau Anda ingin mencapai nibbana, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus mengembangkan apa? Jalan mulia yang berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 itu bisa dibagi menjadi sila, samadhi dan panya ya.
Panya yang mana panya? Dua yang pertama itu panya. Pandangan benar dan pikiran benar. Itu panya. Ya. Sila yang mana? Mama. Biar kelihatannya bisa ya mama gitu. Padahal cuma mama. Sila yang mana? Komponen jalan mulia berunsur 8 yang disebut sila ada berapa? 3. Apa saja? Kira-kira kalau pertanyaan saya ini saya jawab sendiri aja boleh nggak? Daripada lama ya, saya jawab sendiri aja ya. Ada 3, yaitu sama waca, ucapan benar, sama kamanta, perbuatan benar, dan sama ajiwa, penghidupan benar. Nah sekarang pertanyaan saya, Pancasila itu masuk di 3 komponen tadi enggak? Enggak, 2 saja. Hanya sama waca dan sama kamanta, ucapan benar dan perbuatan benar. Tapi penghidupan benarnya enggak ada. Pancasila belum memenuhi. Pancasila belum memenuhi jalan mulia sila kanda, agregat sila di jalan mulia berunsur 8. Ya. Nah, supaya terpenuhi maka harus ditambah sebagai yang ketiga apa tadi? Sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa, penghidupan benar harus ditambah. Jadi Anda kalau mau mengembangkan jalan mulia berunsur 8 ya harus mempraktekkan penghidupan yang benar. Nah, sila perumah tangga yang memenuhi ini adalah ajiwata maka sila. Sila dengan penghidupan benar sebagai yang ke-8 ya. Nah, kemarin saya tutup dengan satu sutta, yaitu Wimangsaka Sutta, itu di Majjhima Nikaya sutta ke-47 kalau tidak salah. Di sana Buddha mengundang para biku untuk memeriksa dirinya, untuk menginvestigasi dirinya, apakah Buddha ini benar-benar tercerahkan, apakah Buddha ini mencapai semua pencapaiannya ini sudah lama atau kemarin lusa. Buddha membuka diri untuk diinvestigasi. Salah satu yang Buddha mengundang para biku untuk menginvestigasinya adalah apakah aku sudah benar-benar mempraktekkan dhamma yang baik. Nah, dhamma yang baik itu disebutkan di dalam kitab komentarnya adalah ajiwadamaka sila. Dan di kitab komentarnya disebutkan bahwa ternyata guru agung kita sudah mempraktekkan ajiwadamaka tadi, penghidupan yang benar tadi, itu bahkan sejak beliau masih menjadi bodhisatta. Jadi kemarin ada cerita yang saya sampaikan ke audiens gitu. Untuk lengkapnya Anda bisa mendengarkannya di Instagram DBS. Baik, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Anda semua semakin berkembang di dalam ajaran Buddha. Mudah-mudahan dengan kebajikan yang sudah Anda akumulasikan sampai hari ini, itu semua akan memberikan kenyamanan kehidupan, kedamaian, kesehatan, kebahagiaan, dan pada akhirnya bisa membuat Anda untuk mencapai nibbana. Terima kasih saya Do atas Dhamma Desana yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga kami semua dapat mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma hari ini. Bagi kalian Namita yang membutuhkan slide kelas PS, dapat mengunduhnya di website DBS di www.dhammawihari.or.id. Baik kalian Namita, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalian Namita yang telah berada di ruang Dhammasala dan lantai dasar, silakan mengacungkan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi kalian Namita yang berada di Zoom meeting. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap penanya untuk menanyakan pertanyaan satu buah pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas dan jelas yang berkenaan dengan topik pada hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka bisa jadi tidak semua penanya mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Baik kalian Namita, kita akan mulai dari
penanya yang berada di ruang Dhammasala terlebih dahulu. Baik, silakan Bapak. Pagi Bante, nama saya Frankie. Diskusi saya itu terkait tentang cara berdoa dan membawa diri dalam realita kehidupan sehari-hari. Konteksnya, saya tuh baru memulai perjalanan Buddha ini, just recently. Kalau saya lihat pengalaman saya ke belakang, I think I was born as a Buddhist, I was raised as a Catholic, but I was always living as a Buddhist gitu. Nah, pokoknya banyak banget kebetulan-kebetulan yang akhirnya nemu Dhamma Vihara ini juga banyak kebetulan banget gitu ya. Nah, suatu hari saya datang ke sini, nanya-nanya lah kayak gitu ya, Isya gitu. Terus saya bilang, oke, saya mau belajar gitu kan. Tipitaka belinya di mana? Saya bilang, di Gramedia ada gak? Gitu. Terus si Mesya bilang, oh nggak bisa kata dia. Karena Tipitaka itu banyak banget. Terus pas saya lihat di TikTok, bener banyak banget ya, panjang sekali gitu. Lalu dia kasih saya 2 buku. Buku Kama sama buku Owada gitu. Jadi start dari sini aja, nanti itu bisa mendapat gambaran agama Buddha itu seperti apa. Nah terus kan saya baca tuh, nah sebenarnya saya baca dengan satu intention, dan saya nggak ketemu. Kata-kata yang saya cari itu adalah Tuhan, gitu. Nah, saya jadi bingung sebenarnya, karena dulu kan itu jangkar ya, Bante. Nah, pertanyaan saya adalah gimana sih cara umat Buddha berdoa kayak gitu ya, tanpa ada jangkar itu gitu. Nah yang kedua adalah, setelah saya pelajarin lebih dalam, intinya tuh sebenarnya adalah Kama. Kayak gitu, malah tidak boleh berkeinginan. Nah ini saya jadi sangat problematik karena dulu saya kalau tiap pagi itu bangun doa, mendoakan diri saya, orang tua, dunia dan segala macam kayak gitu, which is kepada Tuhan. Nah ini kan nggak ada nih. Nah itu gimana ya Bante gitu? Saya jadi agak bingung beneran. Nah terus pas saya pelajarin lagi, oh nggak boleh ada keinginan kayak gitu. Nah padahal tiap hari tuh saya harus, I need to make a business gitu kan ya, bikin proposal yang baik. Nah itu gimana ya mengarahkannya gitu ya Bante ya. Nah saya sampai satu pemikiran bahwa apakah di agama Buddha itu sebenarnya tidak percaya, doesn't believe in the power of pray, tapi the power of action. Betul begitu nggak Bante? Mohon pencerahannya, thank you. Betul. We don't believe in that power of prayer, tapi kita believe in the power of our own action. Ya, Anda tepat sekali. Siapa tadi namanya? Frankie. Ya, ada banyak sekali. Saya harus mulai dari mana? Bentar. Pertama-tama, welcome on board. Ya, pasti ini akan mengundang banyak pertanyaan dari kamu, Frankie. Ya. Tentang berdoa juga ya. Tentang kan saya apa? tentang berdoa juga kan. Kan saya sering lihat nih umat agama Buddha kan berdoanya kan ke rupang Buddha gitu kan ya. Nah itu tujuannya apa ya? Apakah kalau tadi kita belajar tentang 10 kekuatan luar biasa Buddha, apakah umat Buddha itu pengen berdoa kepada Buddha tuh supaya kecipratan 10 kekuatan itu apa enggak gitu? Itu aja sih, thank you. Saya suka sih dengan pertanyaannya, cuman saya harus hati-hati menjawabnya. Ya, pertama tentang Tripitaka ya. Kita belum punya Tripitaka terjemahan bahasa Indonesia yang langsung dari bahasa Pali. Belum. Di DBS ada beberapa buku yang sudah kita terjemahkan langsung dari bahasa Pali. Bahkan kitab Tripitaka yang berbahasa Inggris pun juga belum lengkap. Ya, karena memang saya pernah baca satu buku dulu waktu masih belajar di Myanmar itu. Orang bule itu mengkalkulasi Tipitaka kita saja itu kalau tidak salah
kalau saya tidak salah ingat ya, volumenya 38 kalinya Bible. Itu baru kitab induknya, belum komentarinya. Komentarinya jauh lebih banyak dari itu. Jadi wajar kalau dalam bahasa Inggris itu belum ada. Kemudian bahasa Indonesia kita baru mulai bekerja itu 5-6 tahun terakhir ini untuk menerjemahkannya gitu. Tapi kelas DBS ini sudah menyampaikan isi Tripitaka itu banyak sekali karena kita udah mulai dari 2015. Jadi Frankie boleh dengarkan di YouTube DBS ya. Buku-buku Tripitaka yang sudah kita terjemahkan itu semua bisa didapat for free di DBS. Anda bisa ambil nanti dari Mesia ya. Tadi Mesia sudah menyarankan buku yang bagus yaitu buku Karma dan buku Owada. Mungkin kalau saya boleh tambahkan nanti ambil buku Damak Padak beserta background story-nya. Ya, itu juga bagus untuk dibaca. Tentang berdoa ya. Memang kita nggak ada berdoa dalam arti meminta-minta to any supreme being. Nggak ada. Berdoa kita nggak seperti itu. Ya, any. Ya. Bahkan Buddha di dalam sutta mengatakan begini, kalau ayu wana suka bala yasa, kalau usia panjang, kebahagiaan, kerupawanan, ayu wana suka bala, kecerdasan, kesehatan, bisa memiliki banyak pengikut dan popularitas, bisa didapatkan dengan cara berdoa, maka per hari ini semua orang sudah mendapatkannya. Setuju nggak Frankie? Setuju ya? Kita bisa akhirnya expand statementnya dari Buddha tadi dengan kata-kata yang lain. Misalkan, kalau kekayaan bisa didapatkan dengan cara berdoa, maka hari ini semua orang sudah kaya. Setuju? Kalau kebahagiaan bisa didapatkan dengan cara berdoa, maka per hari ini semua orang sudah bahagia. Ya, faktanya masih banyak penderitaan di muka bumi ini walaupun banyak orang yang berdoa. Sehingga saya dulu sering mengatakan bahwa berdoa bukan cara yang cerdas untuk mengelola kehidupan ini. Ya, saya beri contoh. Kalau Frankie menanam benih mangga, tanam benih mangga di tanah yang tepat. Kira-kira Frankie masih perlu setiap hari berdoa mudah-mudahan benih mangga ini munculnya nantinya bisa menghasilkan buah mangga ya. Mudah-mudahan benih mangga yang saya tanam jangan menghasilkan rambutan ya. Perlu nggak sih? Nah, kalau kamu sudah menanam benih mangga dan kamu ingin buah mangga, supaya benih mangga yang kamu tanam itu bisa menghasilkan buah mangga, perlu kamu doain nggak? Enggak Hah? Iya, enggak semuanya juga, yaitu nasib. Bukan, maksud saya itu ceritanya panjang karena itu ada buah karma buruk kamu gitu. Kalau kamu akhirnya enggak mendapatkannya, itu ada karma buruk yang bisa dijelaskan. Nanti kamu baca itu buku Karma, Pusaran Kelahiran dan Kematian Tanpa Awal itu. Di situ hukum karma dari terciptanya samsara, terciptanya alam semesta sampai bagaimana seseorang harus keluar dari siklus kelahiran dan kematian itu saya jelaskan. Nah, dengan kata lain, dengan perumpamaan kamu tanam benih mangga tadi, apa yang kamu lakukan? Kamu nggak perlu berdoa, ya. Tapi apa yang harus kamu lakukan? Cukup disirami saja, diberi pupuk, dipastikan dia tumbuh subur, pasti dia akan berbuah. Nah, kehidupan itu kayak begitu saja. Kehidupan kayak begitu. You are your own creator. Ya, kita nggak kenal creator lain lagi, but you are your own. Ya, makanya jadilah good creator for your own life. Ya, nah untuk bisa jadi good creator, apa yang harus kamu lakukan? You have to be knowledgeable. Ya, jadi kumpulkan semua data tentang ajaran Buddha, bagaimana untuk mengelola kehidupan yang baik dan juga bagaimana cara mengelola kehidupan yang buruk.
supaya kamu bisa tahu risikonya masing-masing dari mengelola kehidupan yang buruk dan baik. Ternyata itu membawa dampak yang berbeda-beda ya. Jadi kalau tadi dikatakan, oh saya baca buku Buddhis kok nggak ketemu kata Tuhan, ya memang kita nggak bersandar pada Tuhan gitu. Tapi kalau dikatakan apakah kita nggak percaya Tuhan, tergantung definisi Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah definisinya sasaran akhir di mana kita ingin masuk ke dalamnya, kita punya, yaitu nibbana. Tapi kalau definisinya itu tidak seperti itu, ya enggak, kita enggak seperti itu. Kita pengen masuk ke nibbana, ya, di mana di sana itu disebut sebagai kebahagiaan yang tertinggi, ya. Tetapi untuk mencapainya itu tidak dengan cara berdoa tadi, ya. Nah. Jadi kira-kira itu tentang apa tadi, tentang berdoa ya. Lalu kalau tadi Frankie bertanya tentang tidak boleh berkeinginan, mungkin kamu memahaminya kurang lengkap, nggak apa-apa. Nanti kamu belajar akan makin lama makin tahu. Yang kita tidak boleh itu adalah punya attachment. Ya, kalau kamu setiap pagi bangun tidur planning seharian ini nanti mau ngapain, punya keinginan begini begitu, so long kamu nggak attach to it, ya nggak apa-apa. Ya, apa yang saya rencanakan tidak berhasil, oke, nggak apa-apa. Berhasil juga oke, biasa-biasa aja. Ya, kita nggak attach, karena attachment itulah yang menjadi nah itu yang harus kita hilangkan, yaitu nggak apa-apa asal kita nggak melekat kepadanya begitu ya. Jadi nggak apa-apa, nanti kamu pelan-pelan akan paham kok. Berdoa ke rupang Buddha, ya, apakah nanti biar kita kecipratan? Enggak sih sebenarnya. Buddha rupang itu hanyalah alat bantu bagi kita untuk bermeditasi, membayangkan. Jadi misalkan kayak saya tadi sebelum menyampaikan kelas ini kan saya juga memberi penghormatan. Itu yang saya ucapkan, itu sering saya sampaikan ke murid-murid. Buddha mohon izin saya akan menyampaikan ajaranmu. Semoga saya tidak melakukan kesalahan. Walaupun yang di depan saya hanya rupang yang terbuat dari white jade ya ini, tetapi dalam pikiran saya merefleksikan, memantulkan itu di depan saya benar-benar ada Buddha. Ya. Jadi ini bagus sekali karena membentuk kedisiplinan kita. Ya, membentuk banyak hal atau kualitas-kualitas yang positif lainnya. Misalkan kita menjadi sangat banyak kualitas bagus yang bisa kita dapatkan dari melakukan penghormatan kepada Buddha, karena mungkin di kesempatan lain ketika saya sedang membaca parita, di depan saya ada Buddha gitu, saya sambil merenungkan kualitas-kualitas Buddha. Ya toh? Oh, Buddha mempunyai tadi kata kamu 10 kekuatan yang luar biasa. Saya renungkan, oh iya, oh benar ini, karena 10 kekuatan luar biasa ini tercermin di seluruh kitab suci. Itulah mengapa Buddha bisa mengajar sedemikian detailnya, karena memang beliau mempunyai 10 kekuatan yang luar biasa seperti itu. Nah, kenapa beliau punya kekuatan yang seperti itu? Oh iya, karena latihan-latihan beliau sudah lama sekali. Dilatih sejak 4 asangkaya dan 100.000 kalpa. Itu waktu yang sangat lama sekali. Sering saya deskripsikan sebagai triliunan tahun. Jadi sebelum menjadi Buddha, beliau ini sudah berlatih selama triliunan tahun untuk menyempurnakan dirinya. Jadi lihatlah, dari sana semakin lengkap pengetahuan Tripitaka Anda, semakin Frankie nanti bisa mengalami kemajuan batin yang cepat. Tapi walaupun sekarang kamu baru saja masuk, jangan khawatir. Selama kamu punya guru yang bisa membimbing kamu dengan tepat, dengan benar, maka kamu juga akan bisa mengalami kemajuan batin yang cepat. Ya, jadi guru itu seperti kaca pembesar, itu apa namanya?
Sinar matahari ini panas nggak? Panas ya, kalau lagi terik-teriknya panas ya. Tapi dia bisa nggak membakar kertas yang kita letakkan di jalan itu? Nggak bisa. Kalau nggak ada alat bantunya nanti coba kalau ini nanti terik, Anda letakkan kertas di jalan, nggak bisa terbakar kertasnya. Tapi begitu Frankie kasih kaca pembesar tadi, benar ya ini? Apa ini namanya? Kaca pembesar ya. Begitu kita kasih kaca pembesar, sinar matahari tadi bisa membakar kertas. Ya. Nah, kaca pembesar ini fungsi guru itu seperti itu. Ajaran Buddha itu seperti sinar matahari yang luas sekali, ya. Kalau mau belajar sendiri seperti masuk ke hutan belantara, makanya kamu butuh guru. Kalau kamu ketemu guru yang tepat, dalam waktu yang singkat kamu akan bisa mengalami transformasi batin. Gitu, Frankie. Jadi tidak untuk kecipratan. Karena kita our own creator, kita nggak butuh kecipratan-kecipratan dari luar. Karena memang nggak bisa. Bukan nggak butuh, karena nggak bisa. Siapa yang bisa nyipratin kita? Nggak ada. Ya, makanya saya sering membayangkan kalau saya ini punya kuasa terhadap manusia di muka bumi ini, saya tahu problem kalian kok. Saya selesaikan langsung. Jadi orang bahagia semua, benar nggak sih? Ya, kalau saya punya kuasa loh. Dan faktanya nggak bisa juga kan. Jadi memang nggak ada any external forces yang bisa membuat kita jadi begini begitu. Semuanya kita sendiri kok. Ya, jadi kita tidak berdoa di depan rupang Buddha untuk supaya kita kecipratan atau apa-apa, tapi kita lebih untuk menyampaikan bakti kita, melatih hati kita supaya humble dan juga merenungkan kualitas-kualitas Buddha. Akhirnya muncul komitmen untuk mengikuti jejak beliau, menjadi manusia yang baik, bebas dari mental defilements, bebas dari kotoran batin. Gitu Frankie? Oke. Sadu. Terima kasih Sayadaw atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kita akan beralih ke penanya yang berada di lantai dasar. Silakan Bapak Dedi. Wandami Sayadaw. Sayadaw, saya ada pertanyaan. Tadi kan disebutkan ada makhluk-makhluk yang tidak dapat mencapai maga dan pala karena terhalangi oleh kama. Nah, apakah kama itu menghalangi maga cita aja atau menghalangi wipasana nyana juga, Sayadaw? Terima kasih. Baik. Karma berat, ya. Jadi ada aku salah garuka karma kan, siapa tadi namanya. Jadi itu karma tidak baik yang berat, ada 5 kan. Jadi dari membunuh ayah kandung, membunuh ibu, melukai Tathagata, ya, kemudian arahanta, membunuh arahanta dan memecah belah sangga. Yang keenam sebenarnya juga ada lagi, yaitu micaditi, aniyata micaditi, pandangan salah dengan konsekuensi yang tetap, ya. Jadi karma buruk ini akan menghalangi seseorang untuk mencapai maga dan pala. Tetapi apakah ini juga menghalangi untuk mencapai wipasana nyana? Saya sedang mengingat-ingat contohnya. Devadatta, kita ambil contoh Devadatta, ya. Tadinya beliau menguasai 8 jana dan 5 abinya, lokia abinya, ya, kesaktian yang duniawi. Tetapi dikarenakan dia melakukan karma buruk yang berat tersebut, maka tiba-tiba semua jana dan abinya hilang. Jadi harusnya kalau seseorang melakukan itu, makanya dari contoh ini semua kemampuannya untuk mencapai jana juga hancur. Dan kalau tidak bisa mencapai konsentrasi benar, salah satu faktor dari jalan mulia berunsur 8, maka dia juga tidak akan bisa mencapai vipassana nyana. Karena vipassana nyana itu hanya akan bisa dicapai oleh seseorang yang sudah mengembangkan konsentrasi benar, gitu, ya. Mudah-mudahan cukup jawaban saya. Anumodana. Sadu.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih saya Do atas jawaban yang diberikan. Baik kalian Namita, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup pada sesi tanya jawab kali ini. Sekali lagi, terima kasih saya Do atas penjelasan silsilah Buddha Padu Mutara, Buddha Wangsa 12, stanza 16, 10 kekuatan Tathagata yang luar biasa, bagian kelima, Dasa Tathagata Bala. Mohon saya Do berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum memohon pelimpahan jasa. Kalian Namita, berikut adalah beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang kalian Namita semua untuk bergabung dalam perayaan Sanggadana Kathina DBS 2569 Buddhist Era pada hari Minggu 26 Oktober 2025 pukul 13 hingga selesai, bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar DBS. Pada perayaan Kathina ini, Sayadaw Keminda akan membabarkan Dhamma Desana dengan topik Para Dewa Satu Lapa. Jangan lewatkan pula peluncuran 4 buah buku sekaligus terjemahan Sayadaw Keminda. Buddha Wangsa, Silsilah Para Buddha, Bab Pertama, Ratana Cangkamana Kanda, bagian koridor permata. Dhammapada Atthakata 2.b, stanza 197 hingga 423 beserta latar stanza. Buku Manual Abhidhamma bab 9, subjek-subjek meditasi. Untuk itu, mari kalian Namita, kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan perayaan Sanggadana Kathina 2569 Buddhist Era berikut ini. Acara ini disponsori oleh Kiat Ananda Group, Integrated Coaching Solution.
Didukung oleh Untuk mendukung acara Sangga Dana Kathina ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship. Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadi, Sati, Wirya, Sada dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS pada 20 Oktober 2025 mendatang. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sangga Dana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Di antaranya, dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan pata, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 20 Oktober 2025. Namun Kalyanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Kathina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Kathina, dan Sangga Dana bisa ditransfer ke BCA Yayasan Damawihari di nomor 6275 19 19 18 dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalyanamita dapat menghubungi tim Galang Dana Kathina DBS dengan Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Fili dengan nomor handphone yang tertera pada layar. Juga saat ini, kami menyiapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Sangga Dana Kathina DBS, dapat dengan cara memindai QR Code registrasi pada layar atau menghubungi tim penerima pendaftaran, yaitu Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Fili. DBS akan menerbitkan buku Penjelasan Sutanta 1, edisi kedua yang diperbarui. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 39 dengan batas akhir dana 31 Agustus 2025. Melanjutkan seri sebelumnya, DBS akan menerbitkan buku mewarnai volume ketiga, Kisah Buddha Gotama. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 33 dengan batas akhir dana pada 31 Agustus 2025. Selain itu, DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka, Angsa Berbulu Emas. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 23 dengan batas akhir dana pada 31 Agustus 2025. Melanjutkan buku sebelumnya, DBS juga akan menerbitkan buku Dhammapada stanza 197 sampai 423 beserta latar stanza yang diterjemahkan oleh Seado Keminda. Buku ini akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Kathina DBS
pada 26 Oktober mendatang. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 79 dengan batas akhir dana pada 30 September 2025. Melanjutkan buku Abhidhamma sebelumnya, DBS juga akan menerbitkan buku Manual Abhidhamma Bab 9, Subjek-Subjek Meditasi, yang diterjemahkan oleh Sayadaw Keminda. Buku ini juga akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Sanggadana Katina DBS. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 99 di batas akhir dana pada 5 Oktober 2025. Transkripsi ceramah Sayadaw Keminda, Buddha Wangsa, Silsilah Para Buddha, Bab pertama, Ratana Cangkamana Kanda, bagian Koridor Permata, juga akan diterbitkan dan akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Sanggadana Katina. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 89 di batas akhir dana pada 5 Oktober 2025. Telah terbit buku Parabawa Sutta, Diskursus tentang Keruntuhan, dan buku Mula Panasapali 1.2b Sihana Dawaga dan Owada Katha volume 3, serta buku cerita bergambar seri Dhammapada, seri Jataka, serta buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS maupun perpustakaan DBS. Atau bagi Anda yang berada di luar kota, bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi di nomor yang tertera di atas. Selanjutnya, marilah kita melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan cara memindai kris code yang ada di layar saat ini, atau bisa dengan transfer ke rekening Yayasan Dhamma-Wihari di nomor dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi Kalyanamita yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan scan kris melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Weya Waca ataupun melalui kantong dana yang akan diedarkan. Dengan pemahaman yang benar tentang berdana, marilah kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami.
Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada kalian namita semua. Selanjutnya, mohon agar Sayado berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari kalian namita kita semua beranjali kepada Sayado Keminda, kami persilahkan. Ikuti saya. Idang me punyang asawa gaya wahang hotu idang me punyang nibanasa pacayo hotu mama punya bagang sabak satanang bajemi Tesabe Mesama Punya baga Labantu Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu. Sebelum kita tutup kelas, saya ada ralat sedikit jawaban saya ke Frankie tadi. Sebenarnya Buddha mengatakan 5 hal: ayu, wana, suka, balak, saga. Yang kelima saga. Jadi kelahiran di surga juga tidak bisa didapat dengan cara berdoa. Karena kalau bisa didapat dengan cara berdoa, semuanya udah lahir di. Oke. Dengan demikian diralat ya. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi terima kasih Sayado atas pengajaran Dhamma pada hari ini. Jika berkenan, Sayado dapat meninggalkan ruang Dhammasala. Kalian namita, karena sebentar lagi Sayado akan meninggalkan ruang Dhammasala, mari kita semua berdiri sambil beranjali, sambil berucap anumodana Sayado atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Sayado selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Terima kasih Sayado. Terima kasih Bante. Sehat selalu. Kami saya tercapai. Karena aku doa semua juga satu Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community, Buddha Sasana Nugaha, dan juga sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan PS pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Kimberly beserta segenap tim Weyawaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kalian namita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari kelas PS ini. Sukihontu kalian namita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa minggu depan.